Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 6. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang definisi kalimat turunan dan kalimat dasar beserta pola-polanya. Anggota kelompok saya terdiri dari 1. Fitri Rizky, yaitu saya sendiri, dan 2. Nadila Safana. Perkenalkan, nama saya Nadila Safana. Saya akan menjelaskan tentang kalimat dasar dan pola kalimat dasar. Kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa, unsur-unsurnya lengkap, susunan unsur-unsurnya menurut urutan yang paling umum, dan tidak mengandung pertanyaan, perintah, seruan, atau pengingkaran. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pola kalimat dasar. Ada 5 fungsi sintaksis yang digunakan dalam pemberian kalimat. Dalam suatu kalimat, tidak semua fungsi sintaksis itu terisi. Paling tidak, hanya ada subjek dan predikat. Pola kalimat dasar dan contoh kalimatnya. Yang pertama, ada subjek dan predikat. Contoh kalimatnya, dia tidur. Dia sebagai subjek, tidur sebagai predikat. Yang kedua, ada subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh kalimatnya, mereka sedang belajar bahasa Inggris. Mereka sebagai subjek, sedang belajar sebagai predikat, bahasa Inggris sebagai pelengkap. Yang ketiga, subjek, predikat, objek. Contoh kalimatnya, mahasiswa mengadakan seminar. Mahasiswa sebagai subjek, mengadakan sebagai predikat, seminar sebagai objek. Yang keempat, subjek, predikat, dan keterangan. Contoh kalimatnya, buku itu terletak di meja. Buku itu sebagai subjek, terletak itu sebagai predikat, di meja sebagai keterangan. Yang kelima, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contoh kalimatnya, ayah membelikan saya baju. Ayah sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, saya sebagai objek, baju sebagai pelengkap. Yang keenam, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya, dia meletakkan uang itu di atas meja. Dia sebagai subjek meletakkan sebagai predikat, uang sebagai objek, di meja sebagai keterangan. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat turunan. Kalimat turunan adalah kalimat non-inti dan merupakan hasil dari metraformasikan kalimat inti, yaitu sebuah kalimat yang tetap mempertahankan subjek dan predikat sebagai intinya. Ciri-ciri kalimat turunan yaitu 1. Bersusunan dan majemuk, 2. Tidak sempurna, 3. Berbentuk pertanyaan atau perintah, 4. Bersifat pasif dan negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola-pola kalimat turunan atau bisa disebut proses pembentukan kalimat turunan. Pertama, jika huruf pertama kata dasar adalah I, M, N, Q, R atau W, maka bisa kita rubah menjadi pada kata luluh akan berubah menjadi meluluh, pada kata makan akan berubah menjadi memakan. Kedua, M berubah menjadi mem jika huruf pertama kata dasar adalah D, F, V atau V. Contohnya, pada kata membaca akan berubah menjadi membaca, pada kata pukul akan berubah menjadi memukul. Ketika berubah kata mi menjadi men, itu jika huruf pertama kata dasar adalah C, D, J atau T. Contoh, kata datang akan berubah menjadi mendatang, kata tiup akan berubah menjadi meniup. 4. Berubah kata mi menjadi meng jika huruf pertama kata dasar adalah huruf vokal yaitu K, G, dan H. Contoh, dari kalimat kikis akan berubah jadi mengkikis, dari kata gotong akan berubah jadi menggotong. Kelima, me menjadi menge jika kata dasar hanya satu suku kata. Contohnya, bom akan menjadi mengebom, klik akan menjadi mengeklik. Keenam, me menjadi me ditambah ej, atau jika pada huruf pertama adalah huruf S. Contohnya, sapu akan berubah menjadi menyapu. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.